Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta pretest PPG Guru PAI. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi sosial pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas dua kisi-kisi ya, yaitu kisi-kisi nomor 16 dan kisi-kisi nomor 17. Baik, kita langsung saja bahas dulu mengenai kisi-kisinya, kita bedah. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Mohon maaf, tadi di thumbnail hanya ditampilkan tentang Abu Bakar atau Bakar saja ya. Tetapi di sini kita akan bahas ada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baik, yang pertama kita bahas keadaan sosial pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang maju karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Sekalipun demikian, banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa ini, yaitu memperbaiki sosial ekonomi, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan memperluas wilayah Islam sampai ke Irak, Persia, dan Syria. Pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga Kutab ini terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Ketika peserta didik selesai mengikuti pendidikan di Kutab, mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di masjid. Di masjid ini ada dua tingkat, yakni tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan di antara pendidikan itu adalah kualitas gurunya. Pada tingkat menengah, gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas, kesolehan, dan kealiman yang diakui masyarakat. Keadaan sosial pada masa Umar bin Khattab. Keadaan sosial juga mulai berubah. Perubahan-perubahan ini sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam. Mereka mengenal adanya kelas sosial meskipun Islam tidak membenarkan hal itu. Tetapi kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. Ditambah lagi bahwa sebelum datangnya Islam, mereka telah mengenal kelas sosial ini. Seperti kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin Khattab telah membagi masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai, pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Hal ini akan menjadi rakyat cenderung untuk menjadi tentara sebagai profesi. Meskipun pajak itu digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan sarana-sarana sosial, tetap lebih banyak dirasakan oleh elit masyarakat dan penakluk. Pada masa Umar, hak atas properti rampasan perang, posisi istimewa diberikan kepada pembesar-pembesar penakluk. Meskipun Umar adalah orang yang sangat sederhana, lain dengan sahabat-sahabatnya yang mempunyai kekayaan seperti Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibnu Waqqash, kemudian Talhah, dan terlepas apakah itu harta yang hak atau tidak,
tentu akan membuat iri masyarakat, terutama mantan-mantan aristokrat Mekah yang kebanyakan adalah Bani Umayyah. Pemerintah pusat mengirimkan gubernur, hakim, dan lain-lain ke wilayah taklukan. Daerah-daerah pedesaan berubah menjadi perkotaan yang padat penduduk dan memiliki mobilitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Pembangunan infrastruktur berkisar pada jalan raya, irigasi, bendungan, masjid, dan benteng. Nah, di kisi-kisi 16 tadi kita tidak memiliki soal yang diberikan kepada Bapak Ibu, tapi di kisi 17 ini kita akan memberikan soal-soal mengenai diberikan data, sejarah, dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baik, di sini soal nomor 45 kita akan langsung jawab. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan dibaiat secara massal adalah jawaban yang benar, yaitu yang C, Abu Bakar As-Siddiq. Soal berikutnya, yang merupakan lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab berdasarkan pernyataan di atas, yaitu manakah lembaga yang dibuat oleh Umar bin Khattab? Ini sebenarnya soalnya adalah perhatikan pernyataan berikut ya di sini ya. Oke, jawabannya benar adalah A, yaitu Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Ahdath, Nazarat An-Nafi'at. Itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Bagi Bapak Ibu guru yang menginginkan e-book dari kami, silahkan dipesan melalui WA yang tertera di layar. Kemudian di e-book ini akan dilengkapi dengan kisi-kisi, pembahasan, serta soal sebanyak 300 lebih. Sekarang kita akan mengerjakan soal berikutnya. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk 3 kelembagaan dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bil hal adalah: apakah lembaga peradilan, Baitul Mal, pertahanan dan keamanan, ataukah lembaga dakwah? Jawaban yang benar adalah yang A, lembaga peradilan, Baitul Mal, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan lembaga dakwah itu dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar ya. Itu sebagai metode dakwah bil hal. Itu merupakan bukan 3 kelembagaan yang dibuat ya. Yang lembaga dakwah ini bukan merupakan lembaga yang dibuat oleh oleh Abu Bakar. Baik, soal nomor 48, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin. Sedangkan khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah Utsman, Umar, Abu Bakar, atau Ali. Jawaban yang benar adalah Umar bin Khattab. Soal nomor 49. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ya di sini sudah ada jawabannya ya, yaitu yang A, 1, 2, dan 3. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria itu merupakan prestasi. Berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam ke luar Jazirah Arab. Yang ketiga, pengumpulan lembaran atau syuhuf ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Soal nomor 50. Setiap khalifah pada masa sahabat Nabi memiliki prestasi. Di bawah ini yang merupakan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut. Manakah merupakan prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apakah yang A, keberhasilan menguasai wilayah Irak, Palestina, Yordania, Persia, Syria, pasukan muslim terus menyebarkan dakwah Islamnya?
Ataukah yang B, memperbaiki sosial ekonomi? Ataukah yang C, pengumpulan lembaran ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang-tulang, dan ada juga berupa tulisan dari sesuatu? Ataukah D, semua jawaban benar? Ya, jawabannya adalah D. A, B, C benar. Soal nomor 51. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Hal-hal yang diperangi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan pernyataan di atas adalah yaitu yang B. Memerangi nabi palsu, memerangi gerakan kaum murtad dan kaum munafik, dan memerangi orang yang enggan berzakat. Soal nomor 52. Pada masa kekhalifahan para sahabat memiliki kebijakan masing-masing, seperti dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menunaikan zakat. Abu Bakar menerapkan metode yang disebut apakah A, bit tadwin, bil yad, bil hal, atau uswatun hasanah? Yang benar adalah dakwah bil yad. Soal nomor 53. Salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Lebih tepat melekat pada karakter, apakah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, atau Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya adalah Umar bin Khattab. Soal nomor 53. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah kelas wajib pajak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab? Apakah buruh, petani, pedagang, atau pegawai? Jawabannya adalah pegawai. Nah, pegawai di sini adalah orang yang memungut pajak, diberikan hak untuk memungut pajak, yaitu pegawai. Sedangkan buruh, petani, pedagang itu adalah orang-orang yang wajib membayar pajak. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangannya di video kali ini. Dan semoga di video kedepannya saya akan memberikan penjelasan secara maksimal dan lebih baik daripada video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.